Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bapak akan menjelaskan kembali tentang materi pembelajaran yang kita bahas pada Zoom meeting pagi hari tadi. Karena menyangkut pada pagi hari tadi banyak kendala yang kita temui. Untuk itu, ini video penjelasan tentang materi yang kita pelajari tadi. Baik, modul pembelajaran SMA Matematika Peminatan bisa kalian download di grup WA masing-masing atau di grup FB Messenger kelas masing-masing. Langsung saja, glosarium. Glosarium itu adalah di mana ada kalimat-kalimat yang penting di dalam materi pembelajaran kali ini. Di antaranya yaitu binomial, data hipotesis, parameter, dan seterusnya. Yang paling sering nanti dikemukakan yaitu tentang probabilitas. Apa itu? Probabilitas yaitu peluang atau kemungkinan dari suatu kejadian. Nah, pelajaran peluang atau kemungkinan dari suatu kejadian itu sebenarnya pernah kalian pelajari di waktu SMP atau di matematika umum tentang peluang. Baik, langsung saja ke materi kita. Untuk pembelajaran pertama ini, materi kita yaitu tentang konsep variabel acak. Tujuan uraian materi itu bisa kalian baca sendiri di modul ya. Di situ ada konsep variabel acak. Variabel merupakan suatu besaran yang memiliki nilai tidak tunggal. Artinya bisa lebih dari 1. Misalnya bilangan asli kurang dari 10. Berarti 1 sampai 9. Bilangan bulat kurang dari 3 dan waktu tempuh kendaraan. Nah, waktu tempuh kendaraan juga itu kan bervariasi. Bisa 60 km per jam, bisa 20 km per jam, artinya tidak tetap. Baik, langsung saya contohkan saja di sini. Yang pertama, lihat kalian yang pertama. Yang pertama ini adalah Ayu melakukan pelemparan sebuah dadu 1 kali. Hasil yang mungkin diperoleh Ayu adalah, nah di sini pelemparan sebuah dadu, bahwa dadu itu ada 6 mata. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dimisalkan X besar itu artinya variabel acak. Yang di sini adalah mata dadu yang muncul, sehingga dapat Ananda menyatakan bahwa X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Merupakan himpunannya. Atau kalau pernah belajar di ilmu peluang, X itu adalah S. S besar. X ini adalah S besar. S besar itu adalah semesta gitu ya. Nah, kemudian kedua, Andika melemparkan 1 keping uang logam sebanyak 2 kali. Nah, ada 1 keping uang logam tapi dilemparnya sebanyak 2 kali. Satu keping uang logam sekali lempar itu saja itu pasti berkemungkinan ada 2. Kalau nggak angka, kalau nggak gambar yang keluar. Pasti salah satu itu kemungkinan kan. Nah, kalau 2 kali lempar berarti kemungkinannya akan mungkin angka-angka atau angka gambar, bisa juga gambar angka atau gambar-gambar. Nah, di sini katanya Andika mengamati banyak hasil angka saja. Nah, angka itu berarti X-nya adalah sama dengan 012. Nah, 012 ini dari mana? Gitu ya. Kok bukan angka dalam bentuk huruf, angka gambar atau gambar-gambar seperti itu, kok dalam bentuk himpunannya dalam bentuk angka. Nah, ini yang membedakannya dengan pelajaran peluang kejadian yang biasa. 0 itu maksudnya angka itu mungkin saja tidak ada yang keluar. Gitu ya, berarti kan 0. Bisa saja kan, tadi kan ada angka-angka, angka gambar, gambar angka, atau gambar-gambar. Berarti kan ada yang tidak keluar angka. Kemudian 1. 1 itu kemungkinan angka yang keluar itu ada 1, yaitu angka gambar dan gambar angka. Ada 1 angka kan? Atau bisa saja kedua-duanya itu angka. Nah gitu, jadi 0, 1, 2. Paling gampangnya begini, kalau 1 keping uang logam dilempar sebanyak 2 kali, maka untuk penentuan
variabel acaknya itu pasti 0, 1, 2 gitu ya. Nah, misalnya 3 kali pelemparan berarti 0, 1, 2, dan 3. Seperti yang nomor 3 ini, Dewi melemparkan seping uang logam sebanyak 4 kali. Berarti variabel acaknya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Begitupun juga apabila ditanyakan variabel acaknya itu adalah sisi gambar. Itu sama, 0, 1, 2, 3, 4. Oke, jelas ya. Kemudian lihat yang keempat. Rina melakukan pelemparan 2 buah dadu sebanyak 1 kali. Nah, kalau tadi kan sebuah dadu. Kalau sebuah dadu kan 1 sampai 6. Tapi kalau 2 buah dadu, lihat tabel. Tabel ini sering diperlihatkan di berbagai buku ya. Kalau 2 dadu, ada dadu pertama dan ada dadu kedua. Nah, apabila kita lempar secara bersamaan sebanyak 1 kali, kemungkinan yang keluar itu bisa dadu yang pertamanya angka 1, dadu yang kedua angka 1. Bisa 1, bisa 2, 1, 3, dan seterusnya. Jadi total banyaknya kemungkinan yang terjadi itu ada 36. Nah, di sini katanya variabel acak X yang menyatakan hasil kali kedua mata dadu. Oh, berarti yang ditanya itu adalah hasil kali kedua mata dadu. Nah, di sini kita ambil misalnya 1 dengan 1. Misalnya lihat di sini. 1 dengan 1. Itu kalau dikalikan 1. Oke. 1 dengan 2. 2, 1, 3, dan seterusnya. Nah, kita ambil saja bentuk perkaliannya. Kalau 1 dengan 3 ya sudah, berarti 3. Nggak perlu lagi kita ambil 3 kali 1 gitu ya. Nah, kemudian apa lagi yang belum? Ada 8. Nah, 8 ini adalah apa? Bisa 2 kali 4 atau 4 kali 2. Itu 8. Kemudian apa lagi? 9. Nah, ini 3 kali 3 gitu ya. 3 kali 3 kan 9. Terus apa lagi yang belum? Nah, 5 kali 2 atau 2 kali 5 itu kan belum 10 gitu ya. 26, 2 kali 6, 12. Oke, mana lagi yang belum ada? Nah, ini ada lagi nih, 3 dengan 5 itu 15. Kemudian apa lagi yang belum? Yang belum apa? Oh, yang belum ini ada lagi nih, yaitu 3 dengan 6. 3 kali 6, 18, dan seterusnya. Total berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 tidak ada ya, 9, 10, 12, sampai ke 36. Nah, inilah variabel acak yang dihasilkan dari hasil kali kedua mata dadu. Oke, paham? Paham ya? Nah, kemudian kalian perhatikan soal untuk menentukan variabel acak diskrit ya, gini ya. Distribusi peluang variabel acak diskrit. Peluang acak variabel acak diskrit nilainya mempunyai peluang. Peluang nilai variabel acak X dinotasikan dengan fungsi fx sama dengan p, x sama dengan x. Nah, kalian perhatikan sini, x ini adalah seluruh himpunan. Jadi kalau lihat dari yang x ini, nah x ini adalah semua, gitu ya. Kemudian x kecil itu apa? X kecil itu adalah bagian dari dalam ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Nah, itu adalah X kecil. Atau kalau dalam statistika, ini adalah datanya 1, 6, 8, 9, dan seterusnya itu adalah datum. Gitu ya. Bentuk penyajian peluang nilai variabel acak diskrit disebut dengan distribusi peluang variabel acak dan seterusnya. Bisa kalian baca dan agak membingungkan kalau tidak langsung kita contohkan dengan soal ya. Contoh soal, Diana melakukan pelemparan sebuah dadu. Nah, sini dadu ya. Variabel X menyatakan mata dadu yang muncul. Sajikan distribusi peluang variabel acak X dalam bentuk tabel, grafik, dan fungsi. Baik, sebuah dadu variabel acaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita menentukannya? Peluang diperoleh hasil mata dadu 1, yaitu F1 adalah 1/6. Oke, dari mana 1/6? Ingat, rumus peluang itu apa? Rumus peluang itu kan adalah PA
sama dengan Na per Ns. Gitu ya, Na per Ns. Na itu apa? Na itu bagian yang ditanya. Ns itu adalah banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kan ada 6. Nah, kemudian X sama dengan 1. 1 itu kan cuma ada 1. Berarti 1/6 dong. 1 per 6. Nah, itu peluangnya. Berarti peluang munculnya angka 1 ada 1/6. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya, ketika dia 2. 2 kan cuma ada 1 di sini. Ya kan, angka 2 itu kan cuma ada 1. Berarti kan 1/6 juga. 3. Angka 3 kan cuma ada 1. Berarti 1/6 juga. Angka 4. 4 itu kan cuma ada 1 di antara 1 sampai 6. Berarti nilai peluang untuk 4 itu adalah 1/6. Dan seterusnya, berarti semuanya 1/6. Nah, ketika ditanya tabelnya bagaimana? Tabelnya X kecil ya. X kecil tadi apa? Bagian dari X besar. Berarti 1 sampai 6 kalau dadu. Oke, Fx fungsinya apa? Fungsinya tadi adalah nilai peluangnya. Oke, 1/6 sampai 1/6. Nah, jika kita jumlahkan 1/6 tambah 1/6, 1/6 tambah sampai 1/6 sini, itu akan hasilnya berapa? Hasilnya 1. Nah, gitu ya. Jadi, intinya pada variabel diskrit ini, dia itu bisa diukur. Jadi bisa diukur, hasilnya itu biasanya sama dengan 1 jika dijumlahkan semuanya, fx-nya dijumlahkan. Nah, terus grafik. Bagaimana grafiknya? Nah, lihat jika di dalam bentuk grafik 1/6. 1/6 kan sama nih, cuman x-nya ada beda. Nah, yang pertama ini 1, ini 2, terus sampai 6 gitu. Itu adalah grafiknya. Bentuknya ini bentuknya bentuk diagram batang ya. Kemudian C, fungsi. Nah, fungsi kan dinotasikan dengan fx, fungsi terhadap x gitu ya. Sama dengan, nah ini tadi 1/6 sampai 1/6 semua ya, ada 6. Di sini untuk x sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Baik, paham sampai di situ? Paham ya? Nah, untuk yang kedua, distribusi peluang kumulatif variabel acak diskrit artinya menjumlahkan. Langsung saja kita ke contoh. Contoh yang pertama, Cynthia melakukan pelemparan sebuah dadu. Variabel X menyatakan mata dadu yang muncul tentukan nilai dari F1 yang A dulu ya. Oke, nah sekarang sebuah dadu lah, sudah tahu semua kan? Berarti 1 sampai 6. Nah, di sini S itu adalah semesta. Semesta itu adalah semua ruang sampel, semua himpunan dari sebuah dadu itu. Nah, kemudian kita lihat variabel acaknya. Variabel acaknya itu sama saja dengan semesta ya. Nah, kemudian yang pertama, yang A, yang ditanya adalah F1. F1 sama dengan P, peluang, P itu adalah peluang, X kurang dari sama dengan 1. Nah, kenapa di sini bilang X kurang dari sama dengan 1? Ingat yang namanya diskrit ya. Diskrit itu variabel yang dapat diukur. Artinya kalau dapat diukur, dia tuh cenderung kurang dari apa yang ada. Nah, itu bisa diukur. Tapi kalau untuk ke depan, misalnya gini, waktu tempuh kendaraan. Waktu tempuh kendaraan itu apakah kurang dari? Tidak. Bisa lebih, bisa kurang. Nah, itu namanya continue. Tidak dapat diukur. Nah, sekarang kalau yang bentuknya seperti ini, bentuk sebuah dadu, itu dapat diukur. Artinya, rumusnya begini. Peluang X-nya, X itu adalah variabel acak dari 1 sampai 6, kurang dari sama dengan 1. Karena yang ditanyakan 1. Gitu. Nah, kita lihat sama dengan F1. F1, yang kurang dari 1 ada tidak? Tidak, yang ada cuma 1 kan, berarti 1/6 gitu peluangnya. Jadi peluang itu perbandingan banyaknya kemungkinan yang terjadi dibagi dengan banyaknya ruang sampel yang ada. Jadi kalau dia sebuah dadu berarti 6 di sini yang dipenyebut ya. Kalau dia 2 buah dadu berarti 36 gitu. Baik, yang B, lihat yang B, F3. F3O berarti peluangnya itu adalah X kurang dari sama dengan 3. Berapa saja? 1, 2, dan 3. Ingat ya, 1, 2, dan 3 itu karena kita perhatikan dari ruang
variabel acaknya 1 sampai 6. Jadi kalau misalnya variabel acaknya itu mulanya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti yang kurang dari sama dengan 3 itu mulanya dari 0, bukan F1, 2, 3, tapi 0, 1, 2, dan 3. Nah, begitu disesuaikan dengan variabel acak yang diketahui gitu ya. F1 buat di sini F1 ditambah F2 ditambah F3. Nah, sekarang F1, lihat F1. F1 kan sudah ada di A kan? Itu 1/6. Dah kita masukkan 1/6. F2. Nah, F2 ini kan belum ada. F2 itu kita perhatikan. Yang muncul angka 2 ada berapa? 1 kan? Berarti 1/6 juga dong. F3 yang muncul angka 3 berapa? Dari variabel acak. 1 berarti 1/6 gitu ya. Dah jumlahkan karena penyebutnya sudah sama semua yaitu 6, udah berarti 3/6. 3/6 itu berapa? Kalau disederhanakan menjadi 1/2 gitu. Nah, begitupun untuk yang C, F5. F5 itu berarti kurang dari sama dengan 5. Nah, maksimumnya pertanyaannya ini untuk sebuah dadu pasti F6. Nggak mungkin dia ditanya F8 gitu ya. Baik, nomor kedua. Yang nomor 1 sebuah dadu itu gampang ya. Nah, kedua gini, sekeping uang logam dilempar 2 kali. Variabel acak X menyatakan banyak sisi angka yang muncul. Tentukan nilai dari A, F0. Sekeping uang logam dilempar 2 kali. Nah, yang saya bilang tadi di awal, kemungkinannya bisa angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Itu kalau 2 kali lempar ya. Sekarang gini, variabel acaknya adalah 0, 1, 2. Nah, karena ditanyakan banyak sisi angka dong. 0, 1, 2. Seperti yang saya jelaskan tadi, 0 itu dapat dari mana? Angka itu kan mungkin saja tidak muncul di sini. Nah, gambar-gambar kan tidak mungkin, tidak muncul angka, berarti 0. 1 itu angka gambar, gambar angka. Muncul angkanya itu cuma sekali. 2 itu muncul angkanya 2 kali, begitu. 0, 1, 2. Baik, yang pertama, F0. F0 sama dengan seperti tadi rumusnya adalah peluang kejadian X kurang dari sama dengan 0. Nah, yang kurang dari sama dengan 0, lihat di variabel acaknya ya. Jangan lihat di semesta sini, tapi lihat di X besarnya. X besarnya yaitu 0, 1, 2. F0 itu kan cuma ada 1. Gitu ya. F0 itu kan cuma ada 1, yaitu gambar-gambar. Nah, fungsi ini untuk istilahnya itu untuk meyakinkan saja. Jadi patokannya masih tetap kepada variabel acaknya. F0 ya 1 kan. 0 itu kan 1. Ada 1, gambar-gambar 1/4. 4 itu dari mana sih 4? 4 itu dari banyaknya ruang sampel. Angka-angka kan 1, 1, 2, 3, dan 4. Nah itu. Jadi kalau dia sekeping uang logam dilempar 2 kali itu 4. Tapi kalau dia sekeping uang logam dilemparnya 4 kali, berarti ada 16 gitu ya. Per 16. Nah, kemudian kedua F1. F1 berarti peluang kejadian X kurang dari sama dengan 1. Nah, kalau lihat di variabel acak kan 1 nih. Satunya ya 1 gitu ya. Nah, tapi kan kalau lihat dari pernyataan rumusnya bahwa yang kurang dari sama dengan 1 itu kan ada 0. Berarti buat F0 dan F1. Nah, F0-nya kan sudah ada di A, yaitu 1/4. Nah, sekarang kita masalahkan adalah F1. F1 itu artinya muncul angka sebanyak 1 kali. Muncul angkanya 1. 1 ini menyatakan angka. Kamu lihat di sini. Di semesta. Angka gambar dan gambar angka. Oh, berarti yang muncul angkanya sekali itu ada 2 buah, yaitu angka gambar dan gambar angka. Berarti sini ditulis 2/4 gitu ya. Dah, setelah itu kalian jumlahkan saja. Karena penyebutnya sama, 1 tambah 2 ya 3, jadi 3/4 gitu. Nah, F2 sekarang. F2 berarti P peluang kejadian X kurang dari sama dengan 2. Berarti yang kurang dari sama dengan 2 itu kalau lihat di variabel acaknya ada 0, 1, dan 2 itu sendiri.
Kalau F0 kan sudah ada, yaitu 1/4. F1 tadi sudah ada 2/4. F2. Nah, F2 itu kan maksudnya muncul angkanya 2 kali. Nah, muncul angka 2 kali kan di sini. Ada berapa banyak nih? Angka-angka saja kan? Oh, berarti ada 1. Berarti ada 1. Maksudnya gini, angka-angka itu kan sekali lempar saja angka. 2 kali lempar muncul angka lagi gitu. Jadi ada 1. Ada 1/4. 1/4 tambah 2/4 tambah 1/4. Udah jumlahkan 4/4 sama dengan 1. Gitu. Baik, untuk sampai saat ini jika ada nanti pertanyaan, kalian boleh ajukan pertanyaan melalui Messenger atau melalui WA. Silakan kalian tanyakan jika ada yang belum jelas dengan apa yang Pak sampaikan melalui video ini. Untuk sifat-sifat distribusi peluang, ini mungkin akan saya lanjutkan di video berikutnya atau di pertemuan selanjutnya. Nah, kalian bisa baca lagi di rangkumannya itu apa saja, dan kemudian kalian bisa latihan soal. Nah, latihan soal ini coba kalian kerjakan jangan semua dulu ya. Kerjakan semua soal di bawah ini di buku latihan. Diskusikan dengan teman dan guru matematika di kelas Ananda. Nah, coba kalian kerjakan nomor 1 terlebih dahulu. Ya, nomor 1. Coba kalian kerjakan nomor 1. Kalian nanti kumpulkan nomor 1 itu ditulis di buku PR atau buku latihan kalian seperti biasa. Kemudian hasilnya kalian foto dan kirim di Messenger, di chat pribadi di Messenger saja. Seperti biasanya, tuliskan nama dan kelasnya. Baik, itu saja mungkin untuk video pembelajaran pertama kita. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi